Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja-Gereja Seklasis Semarang Timur. Salam jumpa kembali dalam RHK atau Renungan Harian Klasis, di mana sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita yaitu terambil dari Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam." Amin. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, tema yang menjadi perenungan kita yaitu penerimaan kembali tanpa syarat. Salah satu hal yang membuat kita bahagia adalah penerimaan kembali. Penerimaan dari sesama yang apa adanya tanpa membeda-bedakan, mengembangkan hidup bersama menjadi sehat. Tetapi dalam kenyataan, seringkali penerimaan pada sesama diawali dengan prasyarat tertentu. Misalnya saja, kamu bisa bergabung kalau kamu begini, kalau kamu begitu, dan sebagainya. Disinilah klik atau pengelompokan berdasar kepentingan itu terjadi. Apakah hal semacam itu tidak terjadi dalam gereja? Dengan berat hati dan jujur kita harus mengakui bahwa di dalam gereja pun terkadang penerimaan tanpa syarat terhadap sesama anggota gereja tidak mudah diwujudkan. Hal itu melahirkan pengelompokan atau gap-gap di dalam gereja. Dalam pengelompokan itu biasanya kelompok yang satu akan menilai kelompok lain sebagai kelompok yang mengganggu. Akibatnya gereja bukan menjadi persekutuan yang nyaman, bahkan menjadi persekutuan berdasarkan kepentingan dan egoisme. Jika kita berada dalam situasi seperti itu, kita seperti berada di suatu negara dengan iklim yang berbeda dengan iklim di negeri kita. Dalam perbedaan iklim itu, kita merasa tidak nyaman, alias tidak betah dalam tanda kutip untuk tinggal dalam waktu yang lama. Oleh karena itu gereja perlu iklim yang nyaman. Apakah iklim nyaman itu? Iklim nyaman adalah suatu gambaran di mana anggota gereja beroleh perhatian dan penghormatan. Setiap anggota gereja dipandang sebagai subjek serta semua keunikan-keunikan mereka dihargai dan diberi tempat. Iklim yang nyaman terjadi jika semua saling menghormati,
saling menerima tanpa syarat seorang di antara yang lain dalam kasih Kristus. Dalam Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 40, Tuhan Yesus menasihatkan hal ini, mengingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang rajin beribadah, rajin persepuluhan, rajin persembahan, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang Farisi yang hanya pandai membersihkan anggota tubuhnya sebelah luar, tetapi dalam hatinya penuh kebusukan. Tuhan Yesus juga mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang senang duduk di depan dalam pertemuan-pertemuan, senang dihormati. Tuhan Yesus juga mengkritik mereka ahli pengetahuan, ahli Taurat, tetapi mereka justru menjadi penghalang orang-orang yang ingin datang, ingin menimba ilmu untuk jalan hidupnya. Tuhan mengkritik itu. Ia mengajarkan pentingnya mewujudkan suasana yang baik, yang nyaman. Maka sudah barang tentu ia juga mengajarkan, menegur kita untuk mewujudkan suasana yang baik, yang nyaman dalam berjemaat. Membangun iklim nyaman itu terjadi jika setiap anggota jemaat menyediakan diri hidup berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya adalah agar jemaat menghayati bahwa panggilan Kristus adalah panggilan yang mulia. Maka janganlah menyia-nyiakan panggilan yang mulia itu. Mewujudkan panggilan mulia jika setiap anggota gereja selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menunjukkan kasih, serta saling membantu dalam kesatuan roh dan ikatan damai. Disinilah Tuhan Yesus menekankan seorang di antara yang lain bersedia mewujudkan kehidupan yang penuh kasih dalam kebersamaan. Bagaimana mewujudkan hal ini dalam kehidupan berjemaat? Mari tidak usah yang tinggi-tinggi. Kita memulai melalui hal-hal yang sederhana. Saling menegur, menyapa dengan tulus. Mungkin hal itu sangat sederhana. Tetapi jika setiap pribadi dalam jemaat melakukannya, pasti suasana akrab terjadi dan komunikasi menjadi lancar. Dengan suasana akrab dan komunikatif, banyak hal dapat dipahami. Dalam suasana saling paham, segala bentuk prasangka negatif pasti sirna. Akibatnya, semua orang akan saling menerima apa adanya. Dan hal lain yang penting dalam menciptakan suasana nyaman adalah melalui kesediaan setiap anggota jemaat melakukan tugas bersama. Secara praktis itu juga bisa diwujudkan dalam pelayanan ibadah. Petugas-petugas ibadah, kolektan, penyambut tamu, pelayan liturgi, pelayan musik, prokantor, majelis jemaat, pelayanan firman, menjalankan masing-masing tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Dengan begitu, suasana nyaman itu akan terwujud, suasana yang sejuk di dalam jemaat. Dengan iklim yang sejuk dan nyaman, semua anggota jemaat akan merasakan bahwa dirinya dipanggil dalam panggilan Kristus yang mulia. Semua akan merasa sebagai satu tubuh, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semuanya. Mari ciptakan suasana yang nyaman, terima satu dengan yang lain dengan ketulusan tanpa syarat, maka Tuhan memberkati hidup kita. Amin.